Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Adi, Waalaikumsalam Pak Guru. gimana kabarnya? Baik Pak. Oh, mudah-mudahan baik dan sehat. Bisa Pak Guru ngomong sebentar, Adi? Oh, bisa Pak, bisa Pak. Oke Pak, saya rapin baju dulu Pak. Iya. Adi, Ya Pak. Pak Guru lihat nilai-nilai Adi itu bagus-bagus ya. Tetapi Pak Guru dapatkan informasi dari teman-temannya bahwa Adi itu tidak suka kerja kelompok. Kira-kira gimana? Apa kira-kira penyebabnya Adi sehingga Adi itu tidak mau kerja kelompok sama teman-temannya? Habisan teman-teman nih Pak. Kalau kerja kelompok itu saya aja disuruh nulis capek Pak. Pegel tangan itu. Terus nanti begitu maju presentasi, saya lagi. Terus nanti nilai sama. Kan gimana rasanya Pak? Lebih baik saya kerjain sendiri. Oh gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi kita diskusi ini Adi, kira-kira Adi itu mengharapkan kita bincang-bincang ini tujuannya apa kira-kira Adi? Uh, Tujuannya apa ya Pak? Ini biar saya bisa ini ya kerja bareng teman-teman lagi ya Pak ya. Oh, tujuannya untuk kerja bareng sama teman. Bagus itu Adi. Nah, Di, nah, kenapa kira-kira apalagi penyebabnya sehingga Adi itu tidak mau sama temannya untuk kerja kelompok? Nah, Pak Guru Ya tadi ceritakan Adi dulu. kita suka ngolokan Pak Guru. Terus tadi kalau seperti yang saya bilang tadi itu Pak, kerjanya saya aja, baca saya, tulis saya, maju ke depan saya, itu Pak, itu aja. Terus nanti giliran main bareng nggak diajak Pak. Sakit apa Pak? Kecewa Pak. Oh gitu, oh gitu. Nah, Adi, kira-kira enak enggak kita itu kerja itu sendirian itu? Apakah kita itu kerja sendirian itu lebih besar bebannya atau besar cepat selesainya ataukah kita kerja kelompok itu gimana? Apa pemikiran di Adi itu mana lebih bermanfaat kerja sendiri atau kerja kelompok? Kalau saya lihat teman-teman yang kelompok lain tuh Pak, seru ya kerja kelompoknya Pak. Itu dia bareng teman-temannya Pak, lebih berbagi mereka lebih lebih apa lebih ringan pekerjaannya Pak. Nah, itu yang Pak Guru harapkan kepada Adi. Kira-kira mau nggak Adi itu kayak kelompok yang lain kayak gitu, punya teman, punya bisa bertukar pikiran dan sebagainya. Mana Adi? Kira-kira mau nggak gitu? Mau Pak, ringan Oh, kerjaan mau. kan Pak. Oh, ringan, bagus. Itu yang Pak Guru harapkan itu. Kira-kira, nah kalau mau kerja kelompok itu, kira-kira apa rencana Adi itu untuk sama temannya itu agar kumpul, bisa bertukar pikiran dan kita itu tidak sifat mandiri. Apa kira-kira Oh kita rencana Adi? Oh, pas kerja kelompok kita gini aja Pak ya, bagi bagi kesepakatan kelompok, bagi tugas gitu. Biar sama-sama mau kerja Pak ya. Nah, itu. Nah, perlu diketahui Adi bahwa kita itu di dalam hidup ini kita membutuhkan orang lain karena sifat kita itu butuh sosial, makhluk sosial ya. Nah, Ya Pak. kira-kira nanti umpama pembelajaran tidak semuanya butuh secara sendiri-sendiri. Contohnya kita itu drama ataupun berwawancara, berdialog sama temannya, ataupun berolahraga. Bisa nggak Adi itu sendiri-sendiri dalam itu? Nggak bisa Pak, butuh teman kita kalau untuk kegiatan itu kan. Kalau drama kan butuh lawan bicara Pak. Kalau sendirian kan nari jadinya Pak. Nari juga Oh, butuh teman kalau bareng-bareng. Iya ya, semua butuh Pak. Benar Pak Guru. oh. Berarti Adi itu intinya itu pingin sekali untuk kerja kelompok ya agar dia itu hidup kita itu nyaman dan kita itu bisa berempati dan bertukaran kepada temannya. Ya begitu ya dia. Iya Pak, mau Pak. Nah, Pak Guru,
tanya kepada Adi, apa kira-kira komitmen Adi ataupun tanggung jawab Adi hingga kerja kelompoknya itu bagus, kerja kelompoknya itu menyenangkan, dan kita itu menghasilkan hasil yang baik. Jangan kita itu bersikap individual. Kira-kira apa komitmen Adi? Saya harus ngobrol baik-baik sama teman-teman, Pak. Saling bagi tugas gitu. Akrabin diri deh, Pak. Tidak mau coba berbaur begitu, Pak. Terima kasih Adi, mudah-mudahan kerja kelompoknya sukses ya Adi. Ya Pak. Selamat siang Pak Guru. Bisa saya minta waktunya Bapak sebentar? Bisa, mari. Apa yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya punya ada unek-unek sedikit Pak. Ini Pak, Ya. masalah pelajaran ini Pak, pelajaran matematika. Ya. Saya itu sering disindir-sindir sama Pak Guru. Dibilang saya enggak bisa mengerjakan. Padahal saya sudah berusaha Pak mengerjakannya. Gimana Pak ya? Jadi tujuanmu ke sini apa kira-kira yang tadinya? Coba dijelaskan. Itu dapat bagaimana caranya biar saya bisa mengikuti pelajaran dengan baik, Pak gurunya tidak lagi nyindir-nyindir. Karena ya saya aja yang ditunjuk sementara teman-teman yang lain jarang ditunjuk. Mungkin karena saya bodoh ya Pak ya. Kan saya sendiri yang enggak ikut privat Pak Guru. Ya. Ya, kalau gitu Pak Guru mau tanya, apa sebabnya Ayu tidak ikut les privat? Itu Pak, terus terang saya enggak punya biaya Pak. Saya sibuk bantu orang tua jualan. Buru-buru mau biaya privat Pak, bagaimana saya mau pakai? Bekal aja saya pas-pasan Pak. Oh, ini jadi masalah biaya. Ini, Pak. Seandainya nggak ikut privat, apa pengaruhnya pada Ayu sendiri? Ya itu tadi Pak, saya kesulitan Pak. Kalau saya ditunjuk, saya sering nggak tahu jawabannya Pak. Soalnya 3,5 saya bisa kan Pak Guru. Itu makanya saya sulit. Ini gimana cara saya Pak Guru, sementara kalau mau les saya nggak bisa. Bingung saya Pak. Jadi nilainya kurang bagus karena nggak ikut privat. Ya bisa jadi begitu. Apa nggak ada alternatif? Kenapa nggak bisa ikut les? Atau mungkin bisa bisa bertanya pada teman, kemungkinan apa penyebab Ayu selain masalah ekonomi nggak bisa ikut les? Ya itu tadi Pak, orang tua kan nggak punya biaya. Saya sibuk bantu orang tua, jadi nggak ada waktu. Malam baru saya bisa belajar Pak. Bisa saya kerjakan tapi setengah saja Pak Guru. Setahu Ayu, kalau tidak ikut les teman-teman kalian, apakah nilainya juga bagus atau bisa mengerjakan soal? Ya ada sih Pak Guru yang bisa. Makanya saya bingung Pak Guru, saya curhat sama Pak Guru, gimana cara saya ini Pak Guru. Ini pelajaran apa yang kira-kira tidak diikuti les ini? Ya itu tadi Pak Guru, matematika saja sih yang ada les privatnya. Kalau pelajaran lain bisa saya Pak Guru, tapi matematika yang enggak bisa karena saya sering ditunjuk-tunjuk, saya tambah grogi Pak Guru. Selama di kelas, apakah kalau ditunjuk itu betul-betul tidak tahu sama sekali, apa enggak bisa belajar dari buku-bukunya itu? Pernah saya belajar Pak Guru bisa, tapi kemudian salah dia Pak Guru. Berarti kan enggak bisa ya Pak Guru ya? Ya, betul-betul. Jadi masalahnya situ. Kalau memang enggak bisa ikut les, mungkin kira-kira apa cara lain supaya bisa ada kemampuan untuk belajar matematika yang tadi itu? Coba bisa ceritakan. Ya pernah sih saya ikut teman Pak Guru. Ya. Mau sih dia ngajari saya. Tapi kalau ikut teman bisa jadi Pak Guru ya, pernah saya soalnya dikasih belajar sama teman itu full saya kerjakan Pak Guru, kebetulan bagus nilainya juga. Oh kenapa enggak saya kepikiran ya Pak Guru ya? Ya, kalau memang teman itu bisa membantu seperti tadi, apakah temannya itu mau juga
membantu. Mau Pak Guru, dia baik, teman saya Pak Guru semua baik. Oh iya, saya enggak kepikiran Pak Guru. Betul juga ya Pak Guru, kenapa enggak saya sering-sering ke rumah teman belajar kelompok ya Pak Guru. Ini dah Pak Guru memang is the best, wali kelas saya yang bagus. Ya, kalau memang rencananya ada belajar sama teman, mungkin teman yang mampu itu, mungkin rencana ini akan dibuatkan jadwal atau mungkin belajar sewaktu-waktu langsung mendadak begitu sama temennya itu belajarnya nanti. Oh iya Pak Guru, betul. Kan ada jadwal pelajaran Pak Guru ya. Betul sekali Pak Guru. Berarti kalau besok pelajaran matematika, sekarang saya cari teman saya itu Pak Guru ya. Iya. Ya, itu bagus sudah itu. Jadi sudah ada harapan di situ. Ini kalau sudah dapat teman, sudah bisa mengerjakan matematika ya lumayan mungkin. Apakah bisa konsisten dijalankan terus walaupun enggak les tapi bisa konsisten berteman dan belajar itu bagaimana menurutnya? Pak Guru, teman saya baik sekali nih. Mudah-mudahan saya yang bisa mencari dia karena saya yang butuhkan Pak Guru ya. Berarti saya harus mencari dia sesuai jadwalnya. Oke Pak Guru, sudah terbuka pikiran saya Pak Guru. Makasih banyak Pak Guru ya. Pak Ya, Guru sama-sama ya. Selamat siang, Ayu. Oke Pak Guru, selamat siang. Terima kasih banyak Pak Guru. Mari Pak Guru. Selamat siang, Bu Ayu. Oh, selamat siang Pak Agung. Ada yang bisa saya bantu Pak Agung? Mari Pak Agung, silakan duduk dulu. Ya, terima kasih atas kesempatan ini mengganggu waktunya. Oh iya, enggak apa Pak Agung. Kebetulan saya juga ada pelajaran kosong ini, anak-anak. Jam saya belum. Iya Pak, silakan Pak. Jadi ada sesuatu yang ingin saya curhatkan atau ingin saya sampaikan, sharing begitu sama Ibu Ayu. Mengenai masalah saya, ya. Jadi saya kemarin itu dapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah itu atas laporan dari Bapak Pengawas. Katanya, ya. Bapak kemarin supervisi kalau enggak salah ya dari Pak Musafak. Supervisi katanya tidak membawa buku teks atau buku paket sekolah yang biasa dipakai. Saya hanya bawa LKS sama bawa HP. Itu yang jadi permasalahan itu sehingga saya dipanggil. Oh, begitu Pak. Berarti tujuan Bapak ke saya selain sharing adalah itu tadi Pak ya? Jadi ya, tujuannya ingin masukan apakah tindakan saya itu menurut saya atau sama Ibu Ayu benar atau tidak. Itu saya hanya membawa buku LKS dan bawa HP yang di dalamnya ada juga materi itu gitu. Itu yang masalahnya di situ. Tapi kan Bapak Pengawas kan enggak peduli, yang penting cuma dilihat LKS saja. Padahal di HP itu ada juga materi downloadan gitu. Bagaimana? Iya Pak, berarti Bapak itu tidak membawa LKS. Kalau saya bisa tahu apa sebabnya Bapak tidak menggunakan buku pelajaran buku paket? Apa ada sesuatu? Ya, pertama memang buku paket itu sering dibawa pulang pergi ke sekolah, taruhlah di tas. Ya kan, jadi kadang bawa, kadang tidak. Yang kedua, dalam hati juga materi dalam buku itu sudah ada di downloadan di HP. Itu yang jadi persoalan di situ. Oh begitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya Bapak tidak salah. Jadi Bapak sudah memakai LKS. Tetapi buku pelajaran itu juga penting. Menurut Bapak apakah di LKS itu sudah termuat semua materi yang akan Bapak sampaikan? Kalau materi secara detail Ibu, jelas tidak semua. Kalau materi secara esensial atau dasar ada, gitu aja. Oh begitu ya Pak. Berarti kesimpulannya sebenarnya lebih bagus menggunakan buku siswa ya Pak ya, buku paket ya. Ya, yang lebih bagus kita guru ya semua sumber jadinya ya buku paket atau buku teks. Ya kalau ada LKS untuk latihan, kalau ada HP yang berisi materi ya bisa dibawa itu. Tapi kebetulan saat itu saat di supervisi tidak membawa buku teks, jadi ya mungkin saya salah mungkin dianggap oleh Pak Pengawas begitu. Sebenarnya kalau mengenai buku paket itu memang tersedia di perpustakaan. Selama ini apakah Bapak tidak pernah berkoordinasi dengan perpustakaan?
Kalau buku di awal tahun sudah pinjam, guru dipinjemin. Jadi tinggal disimpan gurunya selama 1 tahun itu. Jadi kalau koordinasi dengan perpustakaan ya sudah. Sudah. Berarti apa penyebabnya yang utama sehingga tidak bisa tersampaikan ke siswa buku-buku paket itu? Mungkin Bapak bisa ceritakan? Buku paket untuk siswa maupun guru itu jumlahnya terbatas. Jadi hanya beberapa orang bisa meminjam, itu saja. Begitu ya Pak. Ya, tapi sebenarnya memang Bapak tidak salah, tetapi juga Bapak pengawas tidak salah. Karena buku LKS itu juga penting, tetapi buku paket juga penting karena apalagi buku itu memang disediakan untuk siswa. Ya. Nah, kalau begitu apa rencana Bapak selanjutnya? Rencananya ya mudah saja. Tetap harus membawa buku paket ke sekolah, atau buku LKS juga dibawa tadi, atau mungkin juga membawa materi-materi yang dalam bentuk file atau dalam bentuk yang bisa disimpan di HP maupun laptop itu rencana saya itu. Oh, bagus sekali Pak itu menurut saya, apalagi memang sekarang ada perpustakaan digital ya Pak. Saya dengar SMA Lingsa pakai perpustakaan digital ya. 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 Berarti rencana Bapak tetap Bapak akan berkoordinasi dengan Jadi rencana saya akan berkoordinasi dengan perpustakaan juga. Mungkin berkoordinasi dengan rekan sejawat atau dengan Wakasek, terutama Wakasek kurikulum. Bagaimana cara kita belajar di masuk kelas. Memang beda kita masuk kelas dengan tidak masuk kelas. Kalau masuk kelas jelas harus membawa perangkat itu ya. Perangkat seorang guru adalah buku mungkin itu. Itulah yang rencana saya akan saya bawa, tetap harus buku itu menjadi utama. Bagus sekali menurut saya rencana Bapak. Semoga ya biar sama-sama enak. Semoga rencana ini bisa dilaksanakan ya Pak. Bagaimana kemudian komitmen Bapak selanjutnya? Ya komitmennya kalau saya harus tetap bawa buku. Kalau saya tidak bawa lagi berarti itu sudah salah saya. Untuk mengurangi kesalahan saya berjanji pada diri sendiri bahwa saya harus selalu membawa buku dan bawa perangkat yang lain dalam masuk kelas. Itu komitmen saya. Oh ya, saya sependapat sebagai sesama guru sependapat dengan Bapak. Semoga komitmennya bisa terlaksana. Nah, setelah Bapak bincang-bincang, bagaimana perasaannya sudah mulai terbuka? Ya, setelah ketemu Ibu Ayu, pikiran yang tadinya stres jadinya agak tenang kembali karena ada masukan. Terima kasih untuk Ibu Ayu, masukannya untuk mengingatkan saya bahwa tindakan saya ini mungkin ada kurang lebihnya di sana, dapat masukan. Nah, syukur ketemu Ibu Ayu yang bisa memberikan masukan pada saya. Ya, itulah gunanya kita berteman ya Pak, berkolaborasi. Ya, semoga apa yang Bapak rencanakan dan komitmennya akan terlaksana dengan baik. Iya, sama-sama Pak. Insya Allah. Terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama Pak. Mari, selamat siang. Selamat siang Bu Ayu. Rudi sini dong. Iya Pak. Apa ya Pak Guru ganggu main bolanya itu? Semangat sekali main bolanya itu. Iya, semangat. Kita 10 gol tadi Pak itu sudah. Hebat betul 10 gol bisa cetak ya. Emang Rudi bola di rumah? Enggak kan? Tetap kita latihan Pak Guru. Teman-teman itu, teman kelompok saya itu jago-jago Pak Guru, nendang maupun penjaga gawangnya. Hebat Pak Guru. Tetap latihan ya. Perlu bicara nih sebentar nih, enggak apa-apa kan? Bisa Pak Guru. Ayo ikut Pak Guru, ayo kita jalan-jalan dulu. Iya Pak Guru. Ini Nak Rudi, Guru pastikan sekarang menurun kan nilai matematikanya Rudi ini. Pak Guru kan sebagai wali kelas ini bertanya-tanya, yang anaknya biasanya terus nilai matematikanya bisa turun. Kita cerita dong Pak Guru gimana? Ada masalah nggak? Iya Pak Guru, ada masalah saya ini Pak Guru. Nah, ada guru di matematika itu kayaknya sekarang itu nilai saya selalu down dibuatnya. Kebetulan ibu guru itu melaksanakan les privat, tetapi
saya itu tidak bisa ikut Pak Guru, karena saya itu membantu orang tua yang kerja, apalagi di masa pandemi ini. Uh, Kita itu tidak ada kurang di dalam untuk mengeluarkan di dalam les privat itu, tidak bisa Pak Guru. Pak Guru Hingga bangga. Jadi, Pak Guru bangga iya Pak sama Rudi. Guru, Bisa iya bantu Pak orang Guru. tuanya mencari untuk membantu keuangan orang tua, hebat. Pak Guru di umurnya Rudi dulu itu belum bisa seperti Rudi. Tapi Pak Guru, saya heran Pak Guru, kenapa saya lihat itu kok saya saja yang nilai saya jelek itu, padahal tetap saya belajar. Yang ikut-ikut privat itu nilainya bagus. Apakah saya itu tidak cuman ikut privat sehingga nilai saya jelek? Itu Pak Guru, itu yang saya risaukan itu. Dari semua temannya yang ikut privat itu, ada nggak yang lebih jelek nilainya dibanding Rudi? Nah itu makanya semua bagus-bagus dia Pak Guru, padahal saya itu ya bagus dia daripada saya, padahal saya itu seleting lah sama dia itu, masuk kita itu sama lah pemikiran kita. Nah, itu risau pemikiran saya Pak Guru. Apakah saya tidak ikut privat atau kurang belajar? Sekarang, bagus tadi itu antara dua tadi Rudi sebutnya, kurang belajar atau karena tidak ikut privat. Nah, selama ini sebelum adanya privat itu, nilainya Rudi kan di kelas 7-nya kemarin bagus-bagus. Berarti kesimpulannya apa? Bahwa tidak mesti apakah harus ikut les baru pinter atau enggak? Kalau ikut les mungkin saya tidak bisa Pak Guru, karena tidak ada yang membantu orang tua. Tapi kalau tetap belajar, saya akan tetap belajar Pak Guru. Nanti saya itu akan tanya sama teman-teman itu, dia akan mencerita atau kita sama-sama diskusi sama teman-teman yang ikut les itu. Nah, mudah-mudahan nilai saya itu bagus Pak Guru. Dan juga cepat kita saling mengerti antar teman itu Pak Guru dijelaskan, ataupun kita saling tanya-tanya atau kita diskusi sama teman itu Pak Guru. Bagus itu. Tinggal sekarang bagaimana caranya Rudi bisa diskusi sama temannya itu? Apa yang harus Rudi lakukan? Oh Pak Guru, saya itu akan lakukan pertama itu akan menginformasikan dulu kepada ibu guru itu bahwa kenapa saya itu tidak ikut les privat. Nanti dikatakan kita itu bermain-main. Terus yang kedua itu Pak Guru, saya akan mengajak itu untuk berdiskusi. Mana-mana apa yang saya belum ketahui saya tanyakan sama dia, dan kita sama-sama kerja untuk saling mengisi. Yang dia tidak tahu saya mengisi, yang dia tahu saya mengisi, kita diskusi Pak Guru. Kapan mau mulai seperti itu, Nak? Mudah-mudahan kita atur jadwal Pak Guru. Sepatutnya kita akan atur jadwal untuk diskusi kapan, untuk membantu orang tua kapan, agar semua belajar kita lebih meningkat Pak Guru. Nanti saya itu akan buat jadwal Pak Guru. Kita itu akan mulai besok mudah-mudahan. Mantap, mulai besok. Jadi sekarang Rudi tahu nggak kenapa Pak panggil jadinya setelah tadi kita bicara itu? Ya. Tujuan Pak Guru panggil Rudi, ngajak ngobrol Rudi, tahu? Oh, tujuan saya itu ya mudah-mudahan ibu guru itu tahu, dan juga kita itu tidak risau dan tambah giat belajar Pak Guru, dan nilai kita bagus sama seperti teman. Bila perlu lebih meningkat daripada teman itu. Bagus. Tujuan Pak Guru manggil Rudi tadi untuk membantu Rudi menyelesaikan masalah yang Rudi hadapi. Tapi Rudi udah bisa menemukan jalan keluarnya sendiri. Ya, jadi setiap permasalahan itu bisa kita temukan jalan keluarnya sendiri ketika kita
berkonsultasi kepada gurunya bisa, orang tuanya bisa, ya. Tetap semangat ya Rudi ya. Iya. Nilai matematika Ya, raportnya semangat, harus Pak Guru. seperti sebanyak yang berapa tadi? Terima 1000 kasih ya? Pak Guru. Iya, sekarang itu ada sampah itu di sana itu. Sebelum pergi, sapu dulu ya ruang kelasnya. Iya Pak Guru. Terima kasih Pak Guru ya. Oke, mantap Guru Rudi memang ini, terbaik. oke lah.